Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Enci berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini Minggu 8 Agustus 2021 akan segera dimulai. Untuk itu, Enci sampaikan adik-adik yang ada di rumah dari kolom 1 sampai kolom 18. Tidak ada lagi yang sana kemari duduk yang manis. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Ya adik-adik, Enci hari ini tidak sendiri loh. Enci ditemani oleh Enci Sherly Powa. Enci. Iya. Hai adik-adik yang ada di rumah. Stop Enci. Iya. Enci jangan lupa ya, cuci tangan dulu. Iya, Enci hampir lupa. Oke. Ya, ini sudah tersedia, Enci. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Enci berdua juga di sini harus mengikuti protokol kesehatan. Karena apa, Enci? Supaya kita terhindar dari COVID. Iya, adik-adik. Iya. Karena sekarang ini di Kota Palu sudah apa Enci? Zona apa Enci ya? Zona merah. Sudah zona merah. Jadi adik-adik tidak boleh keluar ke sana kemari ya, di rumah saja. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini akan segera kita mulai. Ya, kita akan memuji lagu Bapakku Datang Padamu. Iya. Yang ada di rumah, Enci minta bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Karena Tuhan kita begitu baik dalam hidup anak-anak, mama, papa, dan Enci-Enci. Ya, oke, menyembah Tuhan ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
bersyukur atas kebaikannya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikannya. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Semuanya duduk yang manis, ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami masih merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ibadah kami akan dimulai. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu akan tercurah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini Encik Sel dan Encik Serli memakai baju bernuansa merah putih ya. Tentunya adik-adik di rumah sudah tahu kalau ini bulan apa. Bulan apa Enci? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, bulan Agustus ini adalah bulan di mana bangsa Indonesia akan memperingati apa Enci? Hari kemerdekaan. Ya, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keberapa Enci ya? Iya, yang ke-76. Iya, benar Enci, yang ke-76. ke-76. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baik, yang sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu Enci dan semua adik-adik yang ada di rumah, kita akan angkat satu pujian yang berkata betapa kita tidak bersyukur. Iya. Anak-anak bisa ikuti ya lagunya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayo, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung, Allah yang agung maha kuasa. Ya, begitu baik Tuhan Enci ya, yang memberikan bangsa Indonesia kemerdekaan.
yang ke-76. Tapi Enci, kita harus jaga juga lingkungan kita. Lestarikan budaya kita dan alam kita. Oh Iya. ya adik-adik ya, kita harus lestarikan alam kita ya Enci. Iya. Salah satunya kita harus jaga apa Enci ya? Iya. Jaga kebersihan ya adik-adik. Iya. Walaupun pada saat ini kita bangsa Indonesia khususnya kota Palu sedang dalam apa situasi kondisi yang dilanda apa Enci ya? COVID, pandemik itu. Iya, COVID-19. Iya. Ya adik-adik juga di rumah sudah tahu semua ya. Tetapi adik-adik walaupun dalam keadaan COVID-19 Iya. ini Enci, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Iya. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi kita semua. Ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, tentunya kita semua harus juga mengasihi Tuhan Yesus. Yesus Iya. ya. Jadi kita akan angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus. Iya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Sherly Dopong pada saat ini. Enci, ceritanya apa ya? Ceritanya seorang sahabat yang mengampuni. Ya adik-adik, tentunya adik-adik juga di rumah punya sahabat ya. Jadi sebentar kalau Enci Sherly bercerita harus didengar yang baik. Karena ini ceritanya bagus sekali ya. Bagaimana kita harus bersahabat yang baik. Ya Enci ya? Iya. Iya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, baca kitab suci.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, kita akan berdoa, doa untuk pembacaan firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Shirley, ya. Ya, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan kami semua konsentrasi yang baik, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Shirley. Dan firman itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak sudah siap Alkitabnya? Iya. Nah, Encik minta tidak ada yang jalan-jalan, duduk yang sopan. Kita mendengarkan cerita Alkitab, ya. Nanti mama papa dampingi anak-anak, ya. Nah, anak-anak pernah lihat hewan babi yang bermain di lumpur? Kalau di Kota Palu, Encik kira tidak ada hewan babi di Kota Palu. Kecuali kalau kita mau jalan-jalan pergi ke Jono Oge. Di sana banyak hewan babi, mereka ternak di sana. Dan ada yang mereka pelihara di dalam kandang, ada juga yang mereka lepas begitu. Jadi liar. Nah, kalau hewan babi itu masuk ke dalam lumpur, apakah badannya bersih atau kotor? Iya, tentu badannya kotor. Karena dia mandi di lumpur, bermain di lumpur, jadi badannya penuh dengan lumpur. Ya. Nah, anak-anak, ada seorang bapak. Bapak ini mempunyai 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu, yang tua dan yang adik. Dua-duanya laki-laki. Bapak ini orangnya kaya, banyak harta, ternaknya juga banyak. Kambingnya banyak, dombanya banyak, sapinya banyak, pokoknya berlimpah dengan harta. Tapi bukan cuma harta anak-anak. Dia juga punya pembantu
punya pelayan banyak. Ini bapak ini sangat kaya. Suatu hari anak yang bungsu atau adiknya, anak yang adik datang sama papanya. Dia datang. Papa, saya mau minta bagianku, hartaku, supaya saya mau pergi jauh merantau. Karena papanya ini orangnya suka memberi, dia juga sayang sama anaknya. Dia berikan apa yang diminta oleh anak yang bungsu ini. Tapi dia tidak kasih kebun. Apa kebunnya dia mau bawa? Apakah dia mau bawa itu rumah? Tidak. Dia cuma kasih apa? Dia kasih emas batangan. Dia kasihkan uang yang banyak. Anak yang bungsu ini terima apa yang diberikan oleh papanya atau ayahnya. Selesai dia terima, dia berangkat dengan pakaian yang bagus. Dengan dililit dengan emas badannya. Dia berangkat pergi ke kota yang lain. Setibanya di kota, orang-orang kota melihat dengan penampilannya, pakaian yang indah, badannya dililit dengan emas-emas. Itu orang-orang bilang begini, aduh, pasti dia ini orang kaya. Karena baru mulia pakaiannya saja sudah mewah. Apalagi dengan dihiasi dengan emas-emas badannya. Saya mau berteman dengan dia. Nah, ini yang bungsu ini anak ini makin lama makin banyak teman. Kenapa? Karena dia suka traktir orang-orang yang ada di kota. Masuk di tempat restoran-restoran, dia bayar semua. Ini. Makan. Kamu minum apa? Ayo, silakan. Mereka juga senang karena makan free, tidak keluarkan uang karena ada yang mau traktir. Mereka senang. Makan. Setiap hari begitu anak-anak ya. Dia buang-buang uang, bayarkan sama teman-temannya. Dia di kota bukan cari kerja, tapi apa? Hanya berfoya-foya, menghabis-habiskan uang. Nah, lama-lama uangnya makin habis. Temannya dia, mulai habis uangnya. Saya tidak mau berteman dengan dia. Saya mau tinggalkan dia. Mereka sudah satu persatu menjauhi dari orang ini atau anak orang kaya ini, si bungsu ini. Karena mereka lihat baju yang tadinya dia pakai mewah tidak ada. Mungkin dia sudah jual karena sudah habis uang. Emas-emas yang ada di badannya sudah habis. Tinggal ada satu pakaian yang menutupi badannya. Itu pun anak-anak, bajunya sudah mulai robek-robek, compang-camping. Nah, sekarang dia tinggal sebatang kara. Dia sudah tidak punya teman lagi. Aduh, saya sudah lapar. Saya sudah tidak punya uang. Saya mau cari kerja. Dia pergi. Dia pergi mencari kerja. Apa yang dia dapat anak-anak? Apakah dia mendapat pekerjaan di kantor? Tidak anak-anak. Dia tidak dapat pekerjaan di kantor. Tapi di mana? Iya, kerjanya tukang jaga ternak babi. Kasih makan itu babi-babi. Kasihan. Nah, tapi apa boleh buat? Daripada dia tidak makan di kota. Nah, karena kelaparan anak-anak, dia mau ambil itu makanan babi, tapi tuannya, "Hei,
Jangan kamu ambil itu makanan babi. Nanti itu babi-babi tidak kenyang karena kamu sudah makan. Tidak usah. Oh kasihan, kelaparan dia. Dia duduk karena perutnya suka bunyi-bunyi. Karena so kosong itu perut. Ya, nah dia duduk anak-anak. Dia teringat kepada ayahnya, kepada papanya. Dia bilang, aduh, di rumah bapakku itu banyak sekali makanan. Makanannya berlimpah. Kenapa saya di sini? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, saya mau pulang di rumah bapakku. Saya mau minta ampun. Biar bapakku marah, saya mau pulang. Betul anak-anak ya. Dia ambil kesimpulan untuk pulang ke rumahnya. Dia jalan. Dari jauh, karena rumahnya bertingkat, papanya itu setiap hari naik di tingkat. Dia mau lihat, jangan-jangan anakku yang sudah hilang ini bisa kembali lagi. Ternyata betul. Dia lihat ada orang kemari. Siapa ya yang jalan-jalan itu kemari? Makin lama, makin dekat itu orang itu. Papanya bilang, kayaknya tubuhnya saya pernah kenal. Jangan-jangan itu anakku yang hilang sudah kembali. Tapi siapa tahu orang lain. Tapi lama-lama lebih dekat, di dekat rumah. Ayahnya, anakku. Aduh, dia lari turun dari tingkat atas, dia lari. Anakku. Dia peluk anaknya, dia rangkul anaknya, dia, aduh anakku yang tadinya sudah hilang kini kembali. Dia berpelukan, mereka menangis. Tapi anaknya, Papa, saya mengaku saya bersalah. Saya sudah berdosa sama Papa. Ampunkan dosa-dosa saya, Papa. Tapi bukan cuma sama Papa, sama Tuhan juga saya sudah berdosa. Ampun. Papanya bilang, tidak usah nak. Yang penting kamu selamat, kamu sudah kembali. Papa sudah bersyukur, Papa sudah berterima kasih. Jadi tidak usah menangis. Papa senang sekali kamu kembali. Lalu dia, pelayan, ambilkan baju yang paling indah dan pakaikan kepada anakku yang tadinya hilang, kini sudah kembali. Dan yang kamu potong kambing, potong domba, kita masak, kita buat ucapan syukur karena anakku sudah kembali. Dia perintahkan sama pelayan-pelayannya. Mereka berpesta pora, bersuka cita karena anaknya yang tadi hilang sudah kembali. Dia sudah mengaku dosanya kepada Tuhan bahwa dia sudah berdosa. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau ada teman kita yang bikin salah, anak-anak tidak boleh mendendam, anak-anak tidak boleh marah. Kita harus dia berikan pengampunan, ya. Karena seorang teman, seorang sahabat selalu harus bersedia mengampuni. Tidak boleh simpan itu dendam, tidak boleh simpan itu amarah. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua, sehingga dia rela korbankan dirinya di atas kayu salib untuk enci, mama, papa, oma, opa, anak-anak semua. Jadi kita tidak boleh mendendam atau menyimpan amarah. Kita harus mengampuni teman kita yang punya kesalahan kepada kita. Karena orang yang suka memaafkan, Tuhan Yesus akan sayang. Ya, kita harus cinta Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan Yesus cinta kita semua. Nah, untuk itu anak-anak,
jangan selalu menyimpan dendam. Kita harus memberi pengampunan kepada teman kita atau sahabat kita. Sampai di sini cerita Enci dengan judul Sahabat Bersedia Mengampuni. Ya, judulnya Sahabat Bersedia Mengampuni. Terdapat di pembacaan kita. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Iya, sampai di sini cerita Enci. Yang belum tahu membaca, nanti kasih baca mama, papa. Yang sudah tahu membaca, jangan cuma taruh itu Alkitab, tapi anak-anak harus baca. Ada ayat hafalan. Ayo buka Alkitab, terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni. Ulangi ya, kepalanya dulu. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni. Iya, kita harus saling mengampuni karena Tuhan Yesus sayang kepada orang yang suka mengampuni. Ya, sampai di sini cerita Enci. Ya, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dari Encik Shirley, cerita yang begitu baik dan bagus sekali untuk adik-adik Adik-adik contohi bagaimana
kita harus saling mengampuni. Ya, adik-adik, kita akan angkat satu pujian, I love you Jesus. Iya, ikuti ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa syafaat. Jadi adik-adik yang ada di rumah, sikap berdoa, tidak ada lagi yang bercerita ya, walaupun kita cuma ibadah online, tetapi adik-adik harus tetap konsentrasi ya. Ambil sikap berdoa, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Enci Serli ya. Iya. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur walaupun kami beribadah di rumah lewat online, tapi kami masih bersyukur kepadamu. Engkau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh masuk di hari ke-8 di bulan Agustus 2021. Bukan karena kekuatan, kehebatan mama, papa, oma, opa, tapi karena kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami semua, teristimewa bagi anak-anak kekasih kami yang ada di rumah. Tetap Engkau urapi mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, agar supaya mereka selalu sehat dan mereka boleh melakukan kegiatan aktivitas mereka untuk belajar di tahun ajaran yang baru ini. Walaupun ada yang daring dan luring, tapi kami mohon kepadamu, Engkau berkati anak-anak kekasih kami, agar supaya mereka selalu sehat. Berkati mama, papa, oma, opa, agar mereka juga selalu sehat dan mereka boleh membagi waktu untuk anak-anak kekasih mereka dengan penuh cinta kasih sayang. Walaupun mereka bekerja, Engkau tetap memberikan waktu, peluang bagi mereka untuk mendampingi anak-anak kekasih mereka belajar online atau luring. Engkau juga berkati usaha, mata pencarian, kerja orang tua mereka, mama papa mereka. Engkau tetap berikan mereka berkat, baik itu berkat kekuatan, kesehatan, agar orang tua mereka selalu berada dalam keadaan sehat. Kami doakan juga bagi anak-anak kekasih kami yang masih dalam usia pertumbuhan, anak batita, Engkau jamah mereka, agar mereka boleh bertumbuh dengan sehat dan sempurna, agar supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang sehat. Dan juga bagi anak-anak kami yang sudah sekolah, tetap juga Engkau berkati mereka. Bapa dalam surga, kami doakan bagi anak-anak kami yang mungkin ada yang sakit di rumah. Tolong ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, jamah mereka dengan kuasa darah-Mu. Teristimewa bagi anak kekasih kami atau keluarga Singal Tumbol yang Engkau tahu
ada anak-anak mereka Tuhan yang mengalami sakit. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Oleh karena itu ke dalam tangan-Mu kami bawa dan serahkan kehidupan keluarga Singal Tumbol. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati juga anak-anak kekasih kami yang mungkin dalam minggu ini mereka ketambahan usia, walaupun kami tidak bertatap muka, kami hanya doakan lewat online Tuhan, tapi kami percaya doa ini yang akan selalu menghubungkan kami dengan anak-anak kekasih kami yang berulang tahun. Biarlah bertambahnya setahun bagi anak-anak kekasih kami. Engkau senantiasa memberikan berkat bagi anak-anak kekasih kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Engkau berkati anak-anak kekasih kami, sekolah minggu jemaat GPID Pniel Palu dari kolom 1 sampai kolom 18. Engkau memberkati mereka agar mereka selalu rindu untuk menyembah Engkau walaupun masih lewat online Tuhan, agar supaya mereka senantiasa memuji dan menyembah akan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga encik-encik kami yang ada Tuhan di kota Palu, atau mungkin ada yang masih di luar kota Palu. Tetap Engkau lawat mereka, berkati mereka, sehat-sehatkan mereka, agar mereka selalu sehat dan pada waktu mereka ditugaskan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan sekolah minggu GPID Jemaat Pniel, mereka selalu bersedia dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Karena orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, Engkau akan memberikan berkat. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, dalam kesempatan yang indah ini kami doakan juga khususnya Encik Selvi yang sudah mendampingi hamba. Engkau juga berkati Encik Selvi. Engkau lihat dia seorang sendirian bersama dengan anak-anak mereka. Engkau berikan Encik Selvi kekuatan kesehatan agar Encik Selvi dapat membagi waktu untuk pelayanan, tugas kantor maupun dalam tugas rumah tangga. Sehatkan Encik Selvi bersama anak-anaknya. Oleh karena itu seluruh kebenaran kehidupan Encik Selvi kami hanya bawa dan serahkan ke dalam tangan penuh kasih. Berkati Koko Adri dan Kakak Polina yang sudah selalu mendampingi kami di dalam penyiaran online ini. Engkau tetap berikan kekuatan kesehatan kepada mereka di masa muda mereka, agar mereka di dalam pelayanan mereka, jerih payah mereka tidak sia-sia. Engkau tetap memberikan berkat kepada kedua adik-adik kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa permohonan kami Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Ya adik-adik, demikianlah doa syafaat yang sudah disampaikan oleh Encik Sherly Powa. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini, Encik menyampaikan buat semua adik-adik yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 18 untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan keluar ke sana kemari, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai apa Encik? Masker. Iya, pakai masker Dan ya. jangan dulu berkerumun, jaga jarak. Iya, harus jaga jarak adik-adik ya. Tidak usah ikut keluar kalau mama dan papa mau keluar.
atau barangkali mau ke pasar ya Enci. Iya. Tidak usah Jangan. adik-adik ikut Atau ya. ke mall. Atau ke mall ya. Ajak-ajak mama ke mall. Ih, Iya, jangan dulu. jangan dulu ya. Karena ini situasi masih Pandemi COVID Iya, masih Enci, ya. merajalela. masih merajalela. Ya, adik-adik kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Enci minta semuanya berdiri. Kita akan memuji satu pujian yang berkata, sudah selesai sekolah minggu. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.